Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, hari ini kembali kita berjumpa dalam ibadah persekutuan dengan Tuhan. Kita bersyukur sebab Tuhan baik dan selalu baik dan kebaikannya nyata dan tidak berubah. Mari kita sama-sama tersungkur di bawah kaki Tuhan, menikmati hadirat Tuhan yang akan membawa kekuatan yang baru bagi kita, yang akan membawa kita dekat kepada Dia, yang membuat kita memiliki pengharapan. Pujilah hai jiwaku, pujilah hai jiwaku, Dia yang layak kita puji untuk selama-lamanya, sekarang sampai kesudahannya. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu turun di tengah-tengah ibadah kami, mengalir, menjamah, mengurapi setiap kami, bahkan umat-Mu yang ada di rumah. Roh Allah bekerja, campur tangan, ada berkat di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami mau masuk ruang Maha Kudus, ruang yang dimana Allah hadir dan memberkati kami. Syukur Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari sama-sama masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah, menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu,
Mari sembah Dia. Dia layak disembah, Dia layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Allah yang berkuasa. Allah yang agung, Allah yang ajaib, Allah yang sempurna. Kami merendahkan diri di bawah kaki-Mu. Masuk gerbang-Mu, menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Kau besar. Sebab Kau besar, olehnya kami menyembah-Mu, olehnya kami meninggikan nama-Mu, Raja segala raja. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian membuka hati kami, pujian membajak hati kami, pujian melembutkan hati kami, untuk kami siap menyambut benih ilahi yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu, yang diurapi, yang dipercayakan, yang dipakai oleh tangan Allah. Urapan-Mu turun atas setiap kami, sehingga firman yang diberitakan tidak terbuang, tapi terpakai. Firman yang diberitakan tidak lalu saja, tapi tersimpan dalam hati kami yang paling dalam, menjadi rema yang menguatkan dan menerangi kami.
Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, demikian hati kami haus akan air kehidupan, yaitu firman-Mu. Haleluya. Seperti rusa. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, seperti rusa. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Panggil namanya Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Panggil namanya Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi dengan lembut, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 kami panggil nama-Mu. Kau ada dan berkarya dan menolong kami. Haleluya. Yesus, Yesus, Kaulah harapan kami. Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan pada kesempatan saat ini. Kembali Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk kami kembali dapat belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, biar dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu. Karena sesungguhnya hanya kebenaran firman-Mu itulah yang selalu akan menuntun setiap langkah.
hari-hari yang harus kami jalani. Biar Tuhan, kebenaran firman-Mu pada kesempatan hari ini boleh menguatkan kami Bapa, meneguhkan kami, membuat kami tetap berpegang teguh kepada janji-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Berbahagia sekali pada kesempatan hari ini kita boleh belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Berbahagia sekali pada kesempatan hari ini kita boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam 2 Tawari pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, di situ dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar doa dari surga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, luar biasa ayat ini, ya, akan terjadi pemulihan buat setiap kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini saya berikan judul kunci mengalami pemulihan. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kalau kita membaca di dalam Ayub pasal yang ke-42, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Ayub pasal yang ke-42. Di situ dikatakan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, 42 ayat yang ke-10, saya akan bacakan buat setiap kita pada kesempatan hari ini. Dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, pada kesempatan hari ini, saya berikan judul kunci mengalami pemulihan. Saya percaya setiap kita ingin, rindu ada pemulihan. Di dalam usaha yang mungkin hari-hari ini mengalami persoalan, kita rindu ada pemulihan. Keluarga-keluarga yang mungkin saat-saat ini sedang terjadi perselisihan, kita rindu ada pemulihan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, buka hati pada kesempatan saat ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, dalam Ayub ini kita membaca, saya percaya setiap kita tahu kisah Ayub, bagaimana kehidupannya. Di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat pertama, di situ dikatakan Ayub adalah orang yang soleh, yang takut akan Tuhan. Dia adalah orang yang jujur dan menjauhi kejahatan. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup Ayub, Tuhan izinkan sesuatu yang luar biasa terjadi menimpa Ayub. Semua yang dia miliki dalam waktu sekejap saja habis. Ternaknya yang ia miliki habis. Anak-anaknya meninggal. Bahkan di dalam Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9 di situ tragis. Ketika kita membaca istrinya yang selama ini mendampingi hidup Ayub, justru bukannya membantu Ayub, tapi sebaliknya. Di dalam Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, begitu luar biasa keadaan Ayub saat itu. Tetapi yang sangat luar biasa, yang dapat kita contoh dari kehidupan Ayub, di dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-22, di situ dikatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus,
Sampai pada akhirnya kalau kita membaca dalam Ayub pasal yang ke-42, satu pasal kita baca nanti di rumah, pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi dalam hidup Ayub. Seperti yang tadi saya katakan dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat 10, ayat pertama yang saya bacakan buat setiap kita. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Dan Tuhan menggantikan 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kita percaya bahwa di dalam Tuhan pasti ada pertolongan. Kita percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, di dalam Tuhan ada pemulihan. Kita percaya di dalam Tuhan Yesus, di dalam Tuhan pasti ada pertolongan, tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Bahkan di dalam Yohanes pasal ke-10 ayat 10 bagian B, Bapak Ibu buka Alkitab Bapak Ibu di rumah, di situ dikatakan, aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, saya percaya setiap kita mau mengalami berkat-berkat yang daripada Tuhan. Saya percaya setiap kita mau mengalami yang namanya pemulihan daripada Tuhan. Tetapi untuk mengalami berkat yang daripada Tuhan, pemulihan yang daripada Tuhan, ada hal-hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Ada hal-hal yang harus kita lakukan seperti yang Tuhan mau. Seperti yang saya baca di awal firman Tuhan pagi saat tadi, di dalam 2 Tawari 7 ayat 14. Saya bacakan ulang buat setiap kita, dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, dari apa yang kita baca dalam 2 Tawari pasal yang ke-7 ayat 14 ini, ada hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Dalam 2 Tawari pasal yang ke-7 ayat ke-14 ini ada hal-hal yang Tuhan mau kita kerjakan sebagai orang yang percaya. Yang pertama yang kita mau pelajari saat ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Ini penting Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Kita harus merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Di dalam Injil Matius 23 ayat 12 di situ dikatakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Merendahkan diri di sini memiliki arti yang berbeda Bapak Ibu dengan merendahkan diri. Merendahkan diri di sini berarti bukannya minder, bukan rendah diri Bapak Ibu. Ya, merendahkan diri di sini lawan kata dari meninggikan diri. Merendahkan diri di sini berarti kita membiarkan, kita menempatkan diri kita itu berada lebih rendah posisinya dari orang lain, di mana kita bersikap apa adanya, terbuka dengan segala kelemahan kita. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, merendahkan diri di hadapan Tuhan itu artinya apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita menyadari akan segala kekurangan kita, keterbatasan kita. Kita bergantung penuh kepada Tuhan dan kita sadar dan menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, di dalam Yohanes pasal yang ke-15, di situ dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia,
ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita jauh dari Tuhan, kalau kita berada di luar Tuhan, apa yang dapat kita lakukan? Kita tidak dapat berbuat apapun juga. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hal ini menyadari akan keberadaan kita. Kita sebagai orang yang berdosa di hadapan Tuhan, kita memohon ampunan kepada Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1-9 dikatakan, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Akui dosa kita di hadapan Tuhan. Rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam Amsal yang ketiga ayat 34 juga dapat berarti kita adalah orang yang rendah hati. Dikatakan orang yang rendah hati itu dikasihaninya. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Akui segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya pemulihan pasti akan terjadi. Apapun yang sudah kita lakukan, mungkin kita berkata, Tuhan, saya sudah berdosa di hadapan-Mu. Ada banyak hal Tuhan yang sudah aku lakukan dalam hidup ini. Sepertinya dosaku begitu berat Tuhan. Aku tidak sanggup lagi Tuhan. Tapi katakan, dengan kerendahan hati akui dosa kita. Dia akan mengampuni segala kesalahan kita. Dia akan mengampuni segala pelanggaran kita. Karena begitu besar pengampunan Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Saya akan menaikkan sebuah pujian yang begitu indah, yang memberkati setiap kita pada kesempatan hari ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Tuhan beri memulihkan setiap kita, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tuhan membenci orang yang suka meninggikan diri. Tuhan membenci orang yang angkuh. Tuhan membenci orang yang sombong. Tapi ketika kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, Dia Allah yang setia. Dia Allah yang mau mengampuni setiap dosa kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, jadi
ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, percaya dengan iman, pemulihan pasti akan terjadi. Amin. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, yang Tuhan mau lakukan buat setiap kita untuk kita dapat mengalami pemulihan. Hal yang kedua yang kita pelajari pada kesempatan ini, kita harus memiliki hubungan yang erat, hubungan yang dekat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang menjadi persoalannya hari-hari ini adalah ada banyak orang yang datang kepada Tuhan, yang bertekun kepada Tuhan hanya ketika mengalami masalah dalam hidupnya. Hanya ketika ada beban yang berat dalam hidupnya, mereka baru datang berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan pada Tuhan. Namun ketika Tuhan berkati, ketika Tuhan pulihkan, ketika Tuhan tolong, mereka mulai jauh dari Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, padahal di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17, bila Bapak Ibu melihat di sana dikatakan, satu ayat ini begitu singkat, dikatakan tetaplah berdoa. Jadi artinya Tuhan mau kita tetap berdoa, tiada putus dan tidak jemu-jemu dalam segala keadaan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, cari wajah Tuhan, hampiri Dia dalam doa kita, bertekun dalam doa, dekat terus dengan Tuhan, erat terus dengan Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-9 ayat 11 bagian B, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita erat dengan Tuhan, ketika kita berserah dengan Tuhan, Tuhan tahu, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti turun tangan, dan Tuhan pasti pulihkan keadaan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, jadi jangan hanya kita mencari berkat, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Sementara kita tidak mau dekat dengan Tuhan, sementara kita tidak mau erat dengan Tuhan, sementara kita tidak mau intim dengan Tuhan, sementara kita tidak mau mencari wajah Tuhan. Tapi Tuhan mau kita dekat, kita dekat. Di dalam Lukas pasal ke-18 ayat ke-7 dikatakan di situ, tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, indah pada waktunya. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, mari hubungan kita harus dekat dengan erat dan intim dengan Tuhan. Ini adalah bagian bagaimana kita akan mengalami pemulihan. Dekat dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah mulai jauh dari Tuhan. Ibadah sudah mulai jauh dari Tuhan. Doa yang sudah mulai jarang. Dekat kembali dengan Tuhan. Pemulihan pasti akan terjadi. Hal yang ketiga, yang terakhir yang mau saya sampaikan, bagaimana yang Tuhan mau dalam hidup kita untuk kita dapat mengalami pemulihan. Ya, yang ketiga, yang terakhir, kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita harus bertobat sungguh-sungguh dari kehidupan lama kita, tinggalkan kehidupan lama kita. Kita raih di depan. Kita fokus kepada Tuhan. Hal-hal lama apa itu? Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tinggalkan itu. Keinginan-keinginan daging. Tinggalkan itu. Raih kemenangan
bersama dengan Tuhan. Kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat itu ke-17 di situ dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama itu apa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Banyak. Ketika kita masih kasar mungkin suami-suami sama istri, itu hidup yang lama. Ya. Kalau pelayan-pelayan Tuhan ditegur, marah, itu hidup yang lama. Hilangkan. Ya. Kalau kita masih suka datang terlambat ibadah, itu kehidupan yang lama. Ya. Tinggalkan. Kita raih kemenangan, pemulihan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, saya percaya kalau 3 hal ini kita lakukan dalam hidup kita, pemulihan pasti akan terjadi. Kalau 3 hal yang saya sampaikan tadi kita lakukan dalam hidup kita, saya percaya pemulihan pasti akan terjadi. Yang pertama, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, akui dosa kita. Hal yang kedua, kita harus dekat, erat, intim dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara saat ini yang rindu terjadi pemulihan dalam hidupmu. Masalah apapun juga Tuhan sanggup. Masalah keluarga, hubungan suami istri, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah anak-anak, masalah ekonomi, apapun juga saat ini. Kalau kita buka hati kita, pemulihan akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan. Saya akan menaikkan sebuah pujian buat setiap kita pada kesempatan hari ini. Ketika Tuhan ada serta dengan kita, ada kebahagiaan yang akan kita raih. Naikkan pujian ini bersama dengan saya. Dengan segala kerendahan hati, datang pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there every moment to save on this wonderful day. He has made. Mari musik, naikkan pujian ini. Saya akan berdoa buat setiap kita. Datang pada Tuhan pada kesempatan ini. Percaya dalam Tuhan, pasti ada pemulihan. Percaya dalam Tuhan. Tuhan sanggup mengadakan sesuatu apapun yang mungkin menurut kita tidak mungkin. Tapi bagi Dia tidak ada yang mustahil. Sertakan Tuhan dalam hidupmu. Hari bahagia akan kita raih ketika kita sertai Tuhan dalam hidup kita. Dia sertai hidup kita. Datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bagi Dia tidak ada yang mustahil.
Mari naikkan bersama saya pujian ini. Hari bahagia dalam hidupku. Hari bahagia dalam hidupku. Berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku. Bahagia selalu sertaku. Tuhan, hamba-Mu berdoa. Kau melihat setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami masalah persoalan hidup. Mungkin beban mereka begitu berat, Tuhan. Persoalan mereka begitu sulit. Mungkin mereka saat ini terbaring dalam sakit. Tuhan, Kau tahu keadaan mereka. Pulihkan mereka, Tuhan. Jamah mereka, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau beserta mereka. Pemulihan pasti akan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahagia selalu sertaku, for here will be there, for he will be there every moment to share on this wonderful day, wonderful day, wonderful day. He has made. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu yang berkati Tuhan Yesus, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terima berkat yang daripada Allah. Kiranya Tuhan Yesus Allah yang selalu menyertai setiap kita, memimpin setiap langkah kita, menjaga, melindungi setiap apa yang kita lakukan dibuatnya berhasil. Biar Allah Roh Kudus akan memberikan penghiburan buat setiap kita. Pimpinan daripada Allah selalu menyertai kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom Bapak Ibu yang berkati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.